Mataku sakit sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kakiku juga patah dan lumpuh. Tolong kasihani aku. Permisi Mbak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Itu dompet Mbak sepertinya hampir jatuh dari saku jaket. Oh iya benar. Ya ampun, terima kasih banyak ya Mas. Saya sampai tidak sadar karena buru-buru. Sama-sama Mbak, kebetulan saya tadi lihat pas Mbak mau duduk sendirian saja ke mall. Kenalkan, nama saya Danang. Saya Arini. Iya nih Mas Danang. Kebetulan hari ini libur shift kerja di pabrik sepatu. Jadi sempatkan waktu buat cari kebutuhan sebentar. Wah, pekerja keras ya, hebat sekali. Jarang ada wanita mandiri yang mau lelah bekerja di pabrik zaman sekarang. Saya sangat kagum. Ah, Mas Danang bisa saja. Biasa saja kok Mas. Namanya juga cari nafkah untuk bantu keluarga di kampung. Sifat rendah hati seperti ini yang bikin saya langsung merasa cocok mengobrol sama Mbak Arimi. Kalau tidak keberatan, boleh saya minta nomor teleponnya. Siapa tahu kita bisa bertukar cerita lagi nanti. Boleh Mas, ini nomor saya. Senang juga bisa kenal dengan Mas Danang yang sopan begini. Terima kasih banyak Arini. Mulai hari ini semoga kita bisa menjadi lebih dekat ya. Ini siapa Arini? Kenapa ada pesan dari nomor laki-laki jam 10 malam? Kamu sengaja ya menyembunyikan ini dari aku? Demi Tuhan Danang, itu cuma rekan satu regu aku di pabrik. Dia cuma menanyakan jadwal shift besok pagi. Tolong kembalikan ponselku. Halah, jangan banyak alasan kamu. Lelaki mana yang tidak punya niat terselubung menghubungi wanita malam-malam begini? Mulai sekarang, semua akun media sosial kamu harus aku yang pegang kata sandinya. Tapi itu kan privasiku Danang. Kita baru pacaran beberapa bulan. Kenapa kamu jadi mengekang aku sampai seperti ini? Aku merasa tidak tenang. Aku begini karena aku sayang sama kamu, Arini. Kamu itu bodoh, gampang ditipu orang. Aku hanya menjaga milikku, kamu paham? Menjaga tidak harus sampai memeriksa isi pesan setiap hari begini. Tetangga kos sampai merasa risih melihat kamu bolak-balik datang hanya untuk memeriksa keadaanku. Biarkan saja mereka peduli apa. Yang penting kamu tidak macam-macam di belakangku. Ingat ya, jangan pernah coba-coba menghapus pesan apapun sebelum aku periksa. Arini, mana uang gajimu bulan ini? Cepat serahkan semuanya ke aku. Aku ada urusan mendesak yang harus dibayar hari ini juga. Tidak ada lagi, Danang. Uang tabunganku sudah habis kamu ambil bulan lalu. Motor satu-satunya yang dipakai kerja juga sudah kamu gadaikan. Aku mau makan apa? Kamu kan bisa pinjam dulu ke teman pabrikmu. Kenapa malah sekali berpikir? Lagi pula, motor itu aku pakai buat modal, bukan buat foya-foya. Kamu bohong. Kamu pakai uang itu untuk judi dan bersenang-senang sendiri. Aku sampai kurus begini karena setiap hari cuma makan mie instan. Tolong kasihani aku. Lawan dia sekarang. Sudah berani menuduh aku yang bukan-bukan. Hebat kamu ya, sudah pintar membalas ucapanku. Aku tidak melawan. Aku cuma menyatakan kenyataan. Kamu sudah mengambil semua harta yang aku punya dari hasil kerja keras. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kalau kamu tidak punya apa-apa lagi, berarti kamu sudah tidak berguna. Tapi jangan harap kamu bisa lepas dari aku begitu saja. Mih, pegang telepon ini. Ibumu dari kampung terus-menerus menghubungi ponselmu yang rusak itu. Sekarang telepon dia. Tolong lepaskan aku, Danang. Aku mohon. Aku berjanji tidak akan menuntut apapun, asalkan aku bisa pulang ke rumah ibuku. Jangan banyak bicara. Cepat telepon ibumu sekarang. Ingat, nyatakan kalau kamu baik-baik saja di sini. Nyatakan kamu sedang sibuk kerja lembur jadi jarang pulang. Jangan berani macam-macam atau kamu tahu akibatnya. Halo, Ibu? Iya, ini Arini, Bu. Arini sehat-sehat saja di sini. Ibu jangan khawatir ya. Arini, kamu kemana saja nak? Ibu cari kamu.
teman pabrikmu menyatakan kamu sudah keluar kerja sejak berbulan-bulan lalu. Kamu di mana sekarang? Arini sudah dapat kerja di tempat lain, Bu. Lemburnya banyak sekali, jadi tidak sempat pulang ke kampung. Arini tutup dulu ya, Bu. Mandor sudah memanggil. Bagus, begitu baru pacar yang penurut. Sekarang kamu diam di sini dalam gelap. Jangan harap ada orang yang bisa menyelamatkanmu dari kamar ini. Mas Danang, tunggu sebentar. Saya mau bicara hal penting mengenai kamar kos yang disewa Mbak Arini ini. Tolong luangkan waktu sebentar saja. Ada apa lagi sih, Pak? Saya sedang buru-buru, ada urusan penting di luar. Jangan membuang-buang waktu saya yang berharga. Ini masalah Mbak Arini. Sudah 3 tahun ini tetangga kosan mengeluh sering mendengar suara rintihan pelan dari dalam kamar. Dan juga, kenapa Mbak Arini tidak pernah kelihatan keluar kamar sama sekali? Pintu selalu Anda kunci dari luar rapat-rapat. Pak RT, mendingan Anda dan tetangga-tetangga di sini tidak usah ikut campur urusan pribadi kami. Arini itu sedang sakit parah dan mengalami gangguan mental. Makanya sengaja saya kunci di dalam demi kebaikan dia sendiri. Tapi kalau dia memang sakit, seharusnya dibawa pergi berobat ke rumah sakit, Mas. Bukan malah dikurung tanpa sirkulasi udara yang layak seperti itu. Kami semua di sini merasa curiga ada tindakan penyekapan yang tidak benar. Dengar ya Pak Tua, saya tahu Anda punya keluarga dan anak yang tinggal tidak jauh dari sini. Kalau Anda atau warga di sini berani melaporkan masalah ini ke polisi atau macam-macam, saya pastikan keselamatan hidup keluarga Anda akan terancam. Paham? Kamu berani mengancam saya? Ini lingkungan saya, Mas. Saya tidak main-main dengan ucapan saya, Pak RT. Pura-pura tidak tahu saja kalau masih sayang nyawa keluarga. Urus saja urusan Anda sendiri dan jangan urusi Arini. Ya Tuhan, orang ini benar-benar psikopat yang kejam. Aku ingin menolong Arini, tapi aku sangat takut dengan ancaman keselamatan keluargaku sendiri. Nah, begitu dong. Tetaplah diam dan semuanya akan aman-aman saja untuk kita semua. Sebelum dilanjut, mohon di-like dan subscribe dulu ya, supaya Mimin tambah semangat uploadnya. Terima kasih. Arini, bangun kamu! Sialan, kenapa badanmu dingin begini? Jangan mati di dalam kamar kos ini dan bikin saya repot ya. Danang, sakit sekali. Mataku sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kakiku mati rasa. Tolong. Ya Allah, Mas Danang, lihat kondisi Mbak Arini ini. Ini sudah keterlaluan sekali penderitaannya. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit darurat sekarang juga. Kalau tidak, dia bisa meninggal di sini. Cepat, bantu saya angkat dia, Pak RT. Tapi ingat ya, di rumah sakit nanti, Anda harus mengaku sebagai wali resminya dari pihak keluarga. Jangan sampai ada satu kata pun keluar dari mulut Anda tentang penyekapan ini. Iya Mas, saya akan ikuti kemauanmu. Yang penting sekarang kita selamatkan dulu nyawa anak ini. Kasihan sekali dia sampai cacat begini karena kelakuanmu. Ingat ancaman saya tadi ya, Pak RT. Kalau sampai rahasia ini terbongkar karena kecerobohan Anda di rumah sakit, nyawa anak dan istri Anda yang akan menjadi taruhannya. Ibu, maafkan Arini, Bu. Arini sudah tidak kuat lagi menahan semua penderitaan fisik ini. Sabar ya Mbak Arini, tahan sebentar. Kami sedang berusaha membawa kamu ke dokter. Bertahanlah demi ibumu di kampung. Ayo cepat angkat, jangan banyak mengeluh dan membuang waktu lagi. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara menyeluruh, kondisi pasien ini sangat memprihatinkan. Ada tanda-tanda infeksi kornea mata yang parah akibat tidak diobati bertahun-tahun, serta kelumpuhan otot kaki yang permanen karena trauma fisik berat. Ini jelas merupakan kasus penyiksaan dan penyekapan, bukan sakit biasa. Dokter, jangan sembarangan menuduh ya. Pacar saya ini memang punya penyakit bawaan aneh dan sering melukai dirinya sendiri di kamar. Kami kesini untuk berobat, bukan untuk dituduh yang tidak-tidak. Saya ini seorang medis, Mas.
saya bisa membedakan mana luka akibat penyakit bawaan dan mana luka akibat penganiayaan fisik secara sengaja dalam jangka waktu lama. Siapa wali resmi dari pasien ini yang bertanggung jawab untuk menandatangani surat persetujuan operasi darurat? Ini, Bapak ini adalah wali resminya dari kampung. Silakan bicarakan saja dengannya mengenai administrasi dan tanda tangan. Tidak kuat lagi menahan beban ketakutan. Tidak, dokter. Saya bukan keluarga atau walinya. Saya adalah pemilik kos tempat wanita ini disekap selama 3 tahun oleh lelaki psikopat ini. Saya terpaksa berbohong dan mengantar ke sini karena diancam kalau keluarga saya akan dibunuh oleh Danang. Kurang ajar kamu, Pak Tua. Berani sekali kamu mengkhianati ucapan saya dan membongkar semuanya di sini. Pihak keamanan, cepat amankan laki-laki ini sekarang juga. Dan tolong segera hubungi pihak kepolisian terdekat karena kita sedang menghadapi pelaku kriminal penyiksaan berat di ruang perawatan. Lepaskan saya. Sialan kamu, Pak RT. Sialan kamu, dokter. Kalian semua tidak tahu dengan siapa kalian berurusan. Hidup kalian semua akan hancur setelah ini. Silakan tangkap dia, Pak Polisi, Pak Satpam. Biarkan saya di penjara juga tidak apa-apa karena sempat takut. Yang penting lelaki berhati iblis ini mendapatkan balasan setimpal atas kekejamannya pada Mbak Arini. Tenang, Pak RT. Anda sudah mengambil keputusan yang sangat benar demi menyelamatkan nyawa manusia. Biarkan hukum yang mengurus penjahat ini. Ampun, tolong lepaskan aku dari ruangan gelap ini. Mataku sakit sekali, aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kakiku juga patah dan lumpuh. Tolong kasihani aku. Perbuatan kejam yang kamu lakukan pada orang lemah tidak akan pernah luput dari pengawasan Tuhan. Sekarang rasakan sendiri penderitaan itu. Arini, maafkan aku Arini. Aku sekarang tahu bagaimana rasanya disekap selama bertahun-tahun dalam kegelapan total tanpa ada yang menolong. Rasa sakit di mataku dan kelumpuhan kakiku ini benar-benar menyiksa jiwaku. Tuhan tidak pernah tidur, Danang. Suatu hari nanti, kamu pasti akan merasakan penderitaan yang jauh lebih sadis dari apa yang aku alami dulu di kamar kosan. Wah, pergi! Jangan hantui aku dengan suara-suara itu. Aku mengaku salah. Aku menyesal sekujur tubuhku. Tolong keluarkan aku dari sel terkutuk penuh narapidana kejam ini. Aku tidak mau mati membusuk di sini. Penyesalanmu sudah terlambat, Danang. Karma emosional dan fisik yang kamu terima adalah mutlak akibat dari kesombongan dan kebiadabanmu sendiri. Ampun Tuhan, ampun. Siksaan di dalam penjara psikopat ini jauh lebih mengerikan. Aku benar-benar mendapatkan azab yang serupa. Hidupku berakhir dengan sangat tragis di tempat ini.